Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunia dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan materi tentang karakteristik anak berkelainan akademik, pengembangan kognitif, dan kreativitas anak berkelainan akademik. Sebelum memasuki inti materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama yaitu Zikri Wildan Setiadi, yang kedua Muhammad Bagus Prasetyo Widodo, dan yang ketiga adalah Nova Lisna Nurul Ilmi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 4 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian anak berkelainan akademik, yang kedua adalah karakteristik anak berkelainan akademik, yang ketiga pengembangan kognitif anak berkelainan akademik, dan yang terakhir adalah pengembangan kreativitas anak berkelainan akademik. Pokok pembahasan yang pertama yaitu apa pengertian anak berkelainan akademik. Jadi anak berkelainan akademik adalah anak-anak yang memiliki perbedaan dari anak-anak normal secara akademik, baik memiliki intelektual di atas rata-rata maupun memiliki kesulitan dalam belajar, sehingga anak-anak semacam ini membutuhkan perlakuan khusus. Anak-anak berkebutuhan khusus yang mengalami berkelainan akademik dalam konteks ini mencakup anak-anak berbakat dan anak-anak yang mengalami kesulitan belajar khusus. Untuk pokok-pokok pembahasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zikri Wildan Setiadi dan Nova Lisna Nurul Ilmi. Oke, kita akan membahas mengenai apa saja karakteristik dari anak yang berkelainan akademik. Untuk karakteristik anak yang berkelainan akademik sendiri itu terdapat 2, yaitu anak yang memiliki kecerdasan atau anak yang berbakat dan anak yang mengalami kesulitan belajar. Langsung saja kita masuk pada yang pertama, anak yang berbakat. Untuk karakteristik anak yang berbakat sendiri itu memiliki beberapa karakteristik, terutama yang pertama yaitu proses belajar sangat cepat. Nah, proses belajar sangat cepat ini adalah suatu ciri khas dari anak yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, sehingga anak tersebut akan memiliki kemampuan untuk menyerap materi-materi yang telah diberikan. Untuk yang kedua yaitu tekun dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Mengapa? Karena ketika anak-anak yang memiliki kecerdasan yang tinggi ataupun rasa ingin tahu yang tinggi, maka anak tersebut akan mencari materi-materi yang telah diajarkan ataupun yang belum diajarkan atau yang akan diajarkan oleh guru selanjutnya. Nah, untuk yang ketiga yaitu anak tersebut tentunya rajin belajar. Rajin membaca. Nah, ketika anak tersebut rajin membaca, maka anak tersebut akan menambah ilmunya sendiri, karena membaca adalah pandangan dunia. Nah, jadi ketika anak yang sering membaca atau tingkat pembacaannya yang tinggi, maka anak tersebut akan memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi juga, maupun rasa daya saing yang cukup tinggi juga. Nah, yang keempat yaitu memiliki perhatian yang khusus, dalam suatu bidang, atau anak tersebut mengalami memperhatikan suatu bidang tertentu sangat lama, karena anak tersebut akan memahami atau memiliki rasa yang ingin tahu terhadap bidang tersebut. Nah, yang kelima yaitu memiliki pemahaman yang sangat maju terhadap suatu konsep. Pemahaman yang sangat maju dalam suatu konsep ini dikarenakan anak tersebut, jadi yang pertama yaitu memiliki rasa ingin tahu dan rajin membaca. Dari sinilah pemahaman konsep anak tersebut akan meningkat, karena anak tersebut ya rajin membaca itu. Untuk yang terakhir yaitu yang keenam, memiliki sifat kompetitif yang tinggi. Nah, anak yang memiliki kebakatan yang khusus akan memiliki sifat daya saing yang tinggi. Mengapa? Karena anak tersebut merasa bahwa jika nilai mereka rendah, maka mereka akan tersaingi, maka mereka akan lebih maju lagi dalam proses belajarnya, lebih lagi. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai karakteristik dari anak yang berkesulitan belajar. Yang pertama yaitu anak tersebut memiliki kesenjangan kapasitas intelektual dengan prestasi belajarnya. Nah, selanjutnya itu adanya gangguan proses psikologis dasar. Untuk yang ketiga yaitu berhubungan dengan psikologi juga, karena di sini adanya difungsi suatu otak. Nah, untuk yang terakhir adalah adanya kesulitan pada pencapaian belajar. Nah, itu semua didukung dari yang sebelum-sebelumnya. Itu saja. Untuk materi selanjutnya yaitu bagaimana pengembangan kognitif anak untuk berkelainan akademik. Nah, untuk materi ini akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengembangan kognitif siswa berkelainan akademik. Yang
Yang pertama yaitu pengembangan kognitif bagi siswa berbakat yang dapat dilakukan melalui program bimbingan. Yang pertama yaitu pengayaan atau enrichment, percepatan atau acceleration, pengelompokan atau segregation. Yang pertama yaitu pengayaan atau enrichment adalah suatu program pembinaan dengan menyediakan kesempatan dan juga fasilitas tambahan kepada siswa yang mampu menyelesaikan tugas maupun programnya dengan lebih cepat. Nah, pengayaan atau enrichment ini dilakukan secara vertikal atau pendalaman dan juga horizontal atau perluasan. Nah, dapat dilakukan dengan contohnya ada 4 kegiatan. Yang pertama yaitu tugas mencari materi secara individu, yang kedua belajar mandiri, yang ketiga studi kasus, dan yang keempat yaitu penelitian. Selanjutnya yaitu percepatan atau acceleration. Percepatan atau acceleration adalah suatu program yang dilakukan dengan membina siswa berbakat yang mampu menyelesaikan tugas maupun program semesternya dengan lebih cepat daripada siswa reguler lainnya. Nah, dapat dilakukan dengan yang pertama yaitu lompat semester, kemudian lompat kelas, dan juga memperoleh mata pelajaran lebih awal daripada siswa lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu pengelompokan atau segregation. Dapat dilakukan dengan mengelompokkan siswa yang berbakat di hari-hari tertentu, baik seminggu sekali, sebulan sekali, atau 1 semester sekali. Nah, dapat dilakukan dengan beberapa macam, yaitu yang pertama ada cross grouping atau grup campuran, kemudian cluster grouping, kemudian ada homogeneous grouping, dan juga yang terakhir ada subgrouping. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengembangan kognitif untuk siswa slow learner atau dalam kondisi lambat belajar. Nah, ketika siswa yang mengalami kondisi lambat belajar ini ditempatkan di sekolah reguler, tentunya akan mengalami kesulitan untuk mencapai ketuntasan minimum. Nah, supaya siswa tersebut mampu mencapai nilai ketuntasan minimum dapat dilakukan dengan usaha-usaha berikut. Yang pertama, dengan menambah waktu pembelajaran. Yang kedua, variasi latihan. Yang ketiga, adanya media pembelajaran yang variatif. Yang keempat, adanya pengejaran remedial. Dan yang kelima, tentunya guru harus sabar dan ulet dalam menghadapi siswa yang mengalami slow learner. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengembangan kreativitas anak berkelainan akademik. Yang pertama yaitu dukungan keluarga. Keluarga sebagai lingkungan terdekat bagi anak haruslah memberikan kenyamanan dan ruang yang menenangkan bagi anak, dan orang tua maupun wali murid harus memberikan motivasi supaya anak ini terdorong untuk terus menggali kelebihannya dan mampu memanfaatkan bakat yang dimilikinya. Kemudian yang kedua yaitu bebaskan dalam berkreasi. Nah, bebaskan dalam berkreasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi anak ini bakatnya di bidang apa. Ketika anak menyukai sesuatu, kita haruslah mendukung selama itu baik. Dan pada sekolah khusus dapat dilakukan melalui asesmen. Kemudian yang ketiga yaitu berikan ruang secara khusus. Nah, ruang ini dapat dalam artian fisik maupun dalam artian kesempatan secara luas untuk melakukan, mencoba hal-hal yang disukainya. Kemudian yang keempat, berilah pujian. Nah, ini terdengar sepele ya, tapi pujian ini sangat penting untuk mendorong dan memotivasi anak untuk meningkatkan semangatnya dan berusaha lebih baik lagi untuk melakukan hal yang disukainya. Kemudian yang kelima yaitu tantangan bertingkat. Nah, tentunya jika anak ini diberikan tugas maupun tantangan yang biasa-biasa saja, monoton setiap hari itu terus, anak itu akan bosan. Makanya harus bervariasi. Misalkan hari ini yang ringan terlebih dahulu dan bertambah-tambah-tambah. Dan dapat dilakukan contohnya jika di bidang seni, pada hari pertama dapat dilakukan dengan menggambar, hari kedua melukis, hari ketiga bernyanyi, dan hari keempat seterusnya dapat dikembangkan lebih baik lagi. Dapat juga dilakukan di bidang olahraga. Seperti yang pertama kita bisa melakukan seperti pemanasan, pada hari kedua kita bisa melakukan pemanasan dan juga melakukan permainan ringan seperti menendangkan bola maupun berlari. Dan dapat dilanjutkan dengan olahraga yang disukai anak itu apa, dan kita kembangkan terus-menerus bertambah setiap harinya, bervariasi. Seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada daftar pustaka atau sumber-sumber yang kami gunakan untuk membuat makalah dan juga PowerPoint. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kurang-kurang atau salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.